Mana suara anak? Anak-anak siap duduk manis? Bilang amin. Bilang yes. Saudara, yang penting saudara ajar anak-anak, saudara. Ya, mereka pasti dengar-dengaran. Masalahnya saudara nggak pernah ajar anak-anak untuk mereka duduk diam. Mereka main-main, ya biarin. Namanya juga anak-anak. Lah. Terus kalau dia begitu-begitu terus sampai udah besar dia nggak pernah konsentrasi dia dengar firman. Tapi dari kecil ini tatanan yang kami terima dari rumah Allah. Orang tua rohani kami mengajarkan kami. Makanya saya suka, kadang-kadang saya suka cubit anak saya. Saya bilang, kenapa kalian kalau seandainya ke Surabaya, ke Brigit, kenapa kalian duduk manis? Irian di rumah sendiri, soalnya kemari. Nah ini harus memang benar-benar dipola terus, saudara. Haleluya. Saya rindu agar supaya ini tempat duduk di depan masih ada, jangan di belakang terus, saudara. Haleluya. Jangan selalu di belakang, di depan. Ini di dekat ibu gembala masih ada. Kenapa sih takut-takut duduk di depan? Gak apa-apa. Oh ya, ayo pindah yang ini biar supaya ini sengaja Bapak Gembala sama Ibu Gembala tadi malam atur kursinya seperti ini supaya mata saya nggak begini-begini. Kalau begini kan saya di tengah terus matanya. Haleluya. Saya ada di tengah terus. Ayo yang di belakang maju. Biar penuhkan dulu yang ada di depan. Nanti Marlina syuting juga ke belakang. Sekali-sekali mereka mesti dimasukin YouTube supaya jadi bukan cuma Bapak Gembala terus. Haleluya. Puji Tuhan. Bilang sama-sama, ini rumah Allah. Makanya saudara harus ditanam di rumah Allah. Haleluya. Saudara siap dengan firman? Saudara siap makan firman? Haleluya. Ayo mari. Wah, puji Tuhan, selamat datang. Haleluya. Ini mah jemaat lama, saudara. Saking lamanya jarang kelihatan. Iya. Puji Tuhan. Dia tinggal di Bekasinan, tadinya di Ciseeng, kemudian pindah di Sawangan, saudara. Tapi Natal saya dari tanggal berapa itu saya udah dengar, mak pingin, ini mamanya Cimeme ini, udah ngomong itu mak pingin datang ibadah, pingin datang. Saya bilang datang aja, jangan pengen aja, datang saja. Haleluya. Hari ini dia hadir. Saya ingat tahun berapa ya? Tahun 2020. Tahun 2020 tanggal 1 Januari tahun 2021 ya. 1 Januari 2021. Ada ibadah di sini dan saat itu hujan deras, banjir. Selamat datang Pak Togatoro. Jangan di belakang, duduk di depan. Sini. Haleluya. Belakang ada tempat duduk, cari yang kosong. Nah, situ boleh. Haleluya. Ini saya mau sedikit saudara cerita tentang emak kami ini. Tanggal 1 Januari 2021, waktu masa Covid, kita ibadah saya lupa, kalau nggak salah udah mulai ibadah onsite sebenarnya. Tapi pada saat itu hujan deras, banjir di mana-mana. Saudara tahu, mak ini satu-satunya jemaat yang saya layani. Dia datang sendirian ibadah. Jadi cuma saya, istri saya, anak-anak saya, dan mak. Dan puji nama Tuhan, kami tetap seperti biasa, ibadah seperti biasa. Karena bukan berarti karena cuma mak, ya udah, mak nggak ada ibadah. Enggak, satu orang pun saya layani. Sama seperti hari ini saya layani saudara. Kadang-kadang hamba Tuhan kalau cuma satu orang nih, satu orang, udah pulang aja lah, ngapain? Itu namanya hamba Tuhan bayaran gitu. Tapi kalau dia hamba Tuhan, dia harus melayani jiwa-jiwa. Haleluya.
Nggak masuk-masuk saya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Bilang kiri kanan, colek dia, bilang, siap dengar firman. Haleluya. Kolose pasalnya yang kedua. Ini penting, saudara. Kolose pasalnya yang kedua, kita mau baca ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 2 ayat yang ke-17. Saya rindu kita mau baca firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring. Saudara yang bawa Alkitab, ya boleh buka, jangan cuma lihat di depan, tapi saudara buka semua. Yang bawa Alkitab boleh angkat tangan. Ada? Yang bawa? Wah, puji Tuhan. Hari ini belum ada door prize, tapi pasti nanti ada. Balaya. Haleluya. Jangan bosan-bosan bawa Alkitab, saudara. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Baca dengan suara yang nyaring, hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Katakan sama-sama. Inti dari semuanya adalah Kristus. 2, 3. Inti dari semuanya adalah Kristus. Katakan yes. Saya bacakan dalam terjemahan, beberapa terjemahan. Saudara dengarkan. Saudara yang punya Alkitab, ya saudara juga boleh buka, saudara. Terjemahan BMIK, Bahasa Indonesia Masa Kini, menuliskan demikian. Semuanya itu hanyalah bayangan saja dari hal-hal yang akan datang. Tetapi kenyataan dari hal-hal itu ialah Kristus. Saya bacakan lagi dalam terjemahan lama. Yang menjadi suatu bayang segala perkara yang akan datang, tetapi wujudnya ialah Kristus. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ini agak panjang. Tulisannya begini, ayat yang ke-17, dia menuliskan begini. Acara dan peraturan lama seperti itu merupakan syarat agama yang sementara. Perhatikan, yang hanya diwajibkan pada zaman sebelum Kristus datang. Semuanya itu hanyalah lambang dari hubungan yang sudah kita terima karena bersatu dengan Kristus. Dalam terjemahan lain berkata begini. Dahulu hal itu seperti bayangan dari yang akan datang. Tetapi hal-hal yang baru yang seharusnya telah datang sekarang ditemukan di dalam Kristus. Masih ada nggak? Saya cari lagi. Dalam terjemahan AYT, semuanya hanyalah bayangan tentang hal-hal yang akan datang, tetapi wujud yang sesungguhnya adalah Kristus. Ada lagi nih, yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Mesias. Ini masih ada. Semua itu, ini terjemahan FAYH. Ya, kurang lebih. Semuanya itu bersifat sementara serta akan hapus pada waktu Kristus datang, dan hanya merupakan bayangan yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri. Habis. Nah, jadi dari ayat-ayat yang kita baca dari beberapa terjemahan, semua ayat itu mengatakan begini, bahwa perjanjian lama, ikuti saya katakan perjanjian lama,
Itu adalah bayangan. Mana suaranya? Sekali lagi, perjanjian lama itu adalah bayangan. Sedangkan perjanjian baru wujudnya adalah Yesus Kristus. Jadi bicara tentang Yesus Kristus itu adalah realita bagi kita. Katakan yes. Jadi bukan lagi bayangan. Bilang kiri kanan, bukan bayangan lagi. Karena begini, tanpa kehadiran Kristus, dengar baik, saudara catat. Anak-anak udah janji duduk manis, dengar firman. Tanpa kehadiran Yesus Kristus, maka semua itu hanyalah bayangan saja. Tetapi realitanya adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Kita tahu bersama bahwa pada waktu Israel mereka ada di padang gurun, dan kemudian hukum Taurat datang, perintah, peraturan kemudian diberikan kepada orang Israel. Saudara setuju? Waktu mereka menerima itu, saudara tahu? Saya mau tanya dulu nih. Ada berapa perintah yang diberikan Tuhan kepada orang Israel? Berapa? 10. Yang kita tahu 10, tapi pada kenyataannya banyak, bilang banyak. Kurang lebih dari 10 itu dibagi menjadi 613 hukum perintah. Jadi di Israel itu yang dinamakan dengan syariat. Bilang sama-sama, syariat, bahasa Arabnya itu. Jadi bicara hukum, perintah, larangan, ketentuan, bukan cuma 10. Bilang kiri kanan, belajar lagi ya. Iya dong. Karena yang kita kalau ditanyain berapa perintah hukum dan 10, selalu yang ada di otak kita 10. Padahal perintah Tuhan bukan hanya 10, tetapi banyak, saudara. Perintah itu, kurang lebih 613 hukum dan perintah dan ketentuan. Karena dibagi, ada hukum seremonial. Bilang sama-sama, ada hukum seremonial, ada hukum sosial, ada hukum sipil. Jadi mereka itu, makanya ya maaf saudara, saya mau bilang copy paste, tapi ya udah, yang penting saudara tahu ya. Jadi Israel itu, mereka dari 10 itu dibagi menjadi 613 hukum. Saudara, semoga saya nggak salah, nanti saudara cari sendiri. Nah, ada begitu banyak, saudara. Jadi ada begitu banyak syarat-syarat. Makanya mereka dulu kalau mau ibadah, saudara, ribet. Umpama contoh, saudara. Ada, ini cuma contoh, ini saya kasih contoh. Ada 100 hukum, umpama contoh, nggak usah lah 600 itu ya. 100 hukum. Saudara lakukan 99, satu saudara nggak lakukan, batal yang 99. Saudara tangkap nggak? Makanya nggak ada yang bisa. Karena begini, syarat untuk hidup, atau begini, syarat untuk mereka menerima kelayakan, pembenaran, dan semua keselamatan itu pun mereka harus melakukan sempurna. Nggak boleh salah, sempurna. Makanya yang dipersembahkan kepada Allah di bait Allah, kalau mereka bawa domba, nggak boleh yang cacat, nggak boleh yang matanya begini, nggak boleh kakinya pincang, nggak boleh dia yang keseleo. Pokoknya mesti bagus.
Bedanya hari ini orang kadang-kadang bawa persembahan ke gereja, sisa yang dikasih. Jangan saudara, makanya robah. Biarlah kami memberikan persembahan yang terbaik. Bohong saudara. Yang saudara kasih sisa, bukan yang terbaik. Kalau zaman dulu mereka memberi yang terbaik, karena nggak layak saudara. Ada tim pemeriksa. Oh ini, wah, bahasa Manadonya afker, ini afker. Artinya nggak layak, cacat. Jadi seperti itu. Nah, firman Tuhan katakan dengan baik bahwa apa yang Israel hidupi pada zaman dulu, dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, apa yang mereka hidupi itu adalah bayangan. Sama-sama katakan bayangan. Sedangkan realitanya adalah Kristus. Katakan yes. Jadi saya mau katakan hari ini, ikuti saya, hari ini saya tidak mungkin kembali. Kita harus terus maju. Haleluya. Haleluya. Jadi kitab Taurat itu adalah bayangan. Bilang sama-sama, kitab Taurat adalah bayangan. Jadi bicara pengampunan dan semua yang ada itu bayangan saudara. PL itu bayangan, sedangkan PB, perjanjian baru, itu adalah Christ. Katakan amin. Itu adalah Kristus, itu adalah realitanya. Jadi kalau bicara Yesus Kristus saudara, jangan hanya menjadi cerita bagi kita. Bilang kiri kanan, bicara Yesus bukan cerita, tapi itu realita. Amin. Kenapa saya mesti tegaskan ini? Karena kalau tanpa Yesus Kristus yang adalah realita itu saudara, maka kita tidak bisa dibenarkan. Haleluya. Saudara bisa tangkap ini? Jadi saya mau katakan, sehingga nggak ada satupun saudara yang orang yang ada di muka bumi ini dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada. Nggak ada satupun orang. Sekalipun dia Musa, sekalipun dia Musa pun yang menuliskan itu saudara, nggak bisa saudara. Sebutkan tokoh-tokoh yang hebat. Jadi tidak ada satupun orang di muka bumi ini dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita yang ada dalam perjanjian baru, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, katakan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Jesus is Christ. Yesus adalah Kristus. Dia adalah Tuhan. Amin. Maka saudara akan menerima pengampunan akan setiap dosa. Haleluya. Kalau zaman dulu kan, wah, kalau mau pengampunan mesti bawa domba, mesti bawa yang paling miskin, bawa burung merpati, burung tekukur dan segalanya. Tetapi kita bersyukur kita sudah ada di dalam kehidupan dalam Kristus. Amin. Sehingga apa saudara? Mari kita harus fokus kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi Yesus Kristus itu adalah realita dari hal-hal apa? Surgawi. Katakan yes. Jadi Yesus Kristus adalah realita dari hal-hal surgawi yang harusnya saya dan saudara terima. Makanya kalau saudara belum terima hal-hal yang surgawi saudara, dimensi kerajaan Allah, jangan engkau belum terima Yesus Kristus sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Makanya saya mau jelaskan, saya mau ingin supaya ini fix dalam hidup saudara. Apa itu saudara? Bahwa pusat kekristenan kita adalah Yesus Kristus. Katakan yes. Katakan amin. Saya rindu saudara merespon di firman Tuhan ini. Haleluya. Jadi pusat daripada kekristenan kita, saya dan saudara, pusat kita adalah Yesus Kristus. Makanya kita harus menjadi generasi Kristus. Haleluya. Kita balik di dalam Kolose, kita buka Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-24.
Kita membaca ini. Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang 29. Kita baca, mari baca sama-sama ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, nggak setengah-setengah, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Katakan amin. Itulah yang menjadi tema kita, Kolose 1 ayat yang ke-27 bagian B. Coba tampilkan. Dikatakan begini saudara, bahwa Kristus, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amen. Di dalam bahasa Inggris dikatakan which is Christ in you. Katakan Christ in you. The hope of glory. Kristus di dalam kamu, Christ in you, Christ in me, Christ in us. Katakan amin. Jadi Kristus ada di dalam kamu, Kristus ada di dalam saya, dan Kristus ada di dalam kita semua. Maka kita akan mengalami yang namanya apa? The hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Orang yang menerima Kristus dalam kehidupannya, maka dia akan ada pengharapan. Pengharapan apa? Kemuliaan. Bicara tentang surgawi. Haleluya. Haleluya. Saya sudah jelaskan saudara pada tanggal 14 Desember waktu Natal kita. Bicara tentang Kristus yang ada di dalam. Kenapa? Kenapa Bapak Gembala sampai mengambil tema ini? Karena ini penting di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kemarin saya sudah jelaskan. Ini menjadi satu hal yang satu hal yang sangat-sangat penting. Karena dikatakan begini saudara, ayat yang ke-26, kembali lagi ke ayat 26. Dikatakan begini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi bicara Christ in you, Christ in me, Christ in us, itu rahasia yang besar. Katakan yes. Dan gak semua orang disingkapkan hal ini. Makanya kenapa orang hari-hari ini kehidupannya jatuh bangun. Walaupun dia sudah melayani, jadi pengkhotbah, tapi kalau dia tidak mengerti tentang Kristus ada di dalam, hidupnya ugal-ugalan, hidupnya ancur-ancuran, hidupnya asal-asalan. Kenapa? Karena dia gak sadar di dalam dirinya ada Yesus Kristus. Padahal ini adalah inti daripada iman Kristen kita. Haleluya. Bahwa Yesus itu ada di dalam. Orang kalau menyadari Yesus itu ada di dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Amin. Karena selama Yesus ada, dia menyadari Yesus ada di dalam dirinya, maka kehidupan Kristus yang dia terima, haleluya, kehidupan yang mana?
Kehidupan yang Yesus pernah jalani waktu ada di muka bumi ini. Kehidupan yang bagaimana? Contoh, waktu orang mengalami kekurangan makanan, Yesus nggak pernah khawatir. Haleluya. 5.000 orang lapar, Yesus bilang kasih mereka makan. Murid-murid khawatir, bagaimana Tuhan? Uang 300 dinar, 1 dinar itu harga upah 1 hari. 300 dinar bicara tentang 300 upah. Hampir 1 tahun 365 hari kan. 300 dinar nggak cukup. Kenapa? Ini 5.000 orang dan yang dicatat hanya laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Kalaupun seandainya perempuan dan anak-anak diambilnya setengah-setengah, berarti 2.500. Berarti ada 10.000 orang. 10.000 orang Yesus bilang kamu harus beri mereka makan. Orang yang belum mengerti, mereka khawatir. Tapi Yesus Kristus, dia tidak pernah hidup dalam kekhawatiran. Orang merasa gak enak. Ada Tuhan tapi cuma 5 roti dan 2 ikan. Yesus gak bilang, wah gak cukup. Jadi saudara nanti kalau makan pesanannya ini, jangan bilang, wah gak cukup. 5 roti 2 ikan aja cukup. Haleluya. Makanan pasti cukup, makanya gak usah pusing. Saya gak pernah pusing dengan hal itu saudara. Haleluya. Yesus bilang, bawa kepada segala sesuatu berkat itu harus dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Jangan untuk diri sendiri, bawa kepada Tuhan. Mungkin kecil di pemandanganmu, di pemandangan orang-orang. Kadang-kala apa yang kita persembahkan, kadang-kala kita selalu menganggap nggak berarti, kecil. Makanya jangan bawa kepada orang, bawa kepada Tuhan. Artinya apa? Hatimu yang kau persembahkan kepada Tuhan, bukan materialnya, tapi sesuatu yang ada dalam diri itu yang kau persembahkan kepada Tuhan. Ketika sesuatu yang kecil dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan itu sesuatu yang besar untuk memberkati banyak orang. Katakan amin. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah minder, jangan pernah merasa nggak enak ketika engkau membawa sesuatu yang kecil. Kalau itu yang benar engkau punya, berikan itu kepada Tuhan. Tapi jangan engkau mampu memberi yang banyak, memberi yang besar. Itu bohong, itu Anania Safira, mati mereka. Petrus bilang, memang benar ini yang kamu dapat. Benar. Tuh, pengusung mayat baru saja mau kubur suamimu, langsung mati. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Kalau ada, bilang ada. Makanya firman selalu mengajarkan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Haleluya. Selebihnya daripada itu berasal dari si iya, ada, enggak, gitu. Jangan bohong itu mah. Haleluya. Dan ini rahasia yang tersembunyi. Bilang sama-sama, ini rahasia tersembunyi. Makanya saudara bersyukur saudara ada di rumah Allah ini, supaya rahasia itu disingkapkan bagi saudara. Saudara ada di rumah Allah ini supaya saudara menerima apa yang menjadi rahasia Tuhan. Dari abad ke abad, ini udah abad keberapa ini? 20. Abad 21. Udah tahu 1 abad 100 tahun. Ini udah 2025, berarti jalan abad yang ke-21. Dari abad ke abad saudara. Dari keturunan, udah berapa banyak keturunan? Kalau orang Batak itu biasanya Bu Indah ada nomor-nomornya kan. Nomor 1, nomor 2. Kamu si Manjuntak nomor berapa? Gitu. Kamu si Hombi nomor berapa? Kamu si Naga nomor berapa? Kamu Togatorok, Pak Togatorok nomor berapa? Masih ingat? Nomor berapa Pak Togatorok sekarang? Kalau di itu keturunan
No, yang ke nomor berapa Pak Toga? Nomor 15. Berarti kan udah 15 keturunan. Ya kan? Kalau orang Tionghoa tuh biasanya ditaruh di dinding dong. Oh ini, punyanya ini. Dulu begitu di rumah begitu tuh. Ada kala kan. Oh, dari ini. Silsilah gitu. Dan ini disembunyikan dari keturunan kepada keturunan. Dari abad ke abad, keturunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saya rindu saudara harus menjadi orang-orang kudus Allah. Supaya apa? Rahasia yang besar itu disingkapkan bagi saudara. Katakan yes. Katakan yes. Sehingga engkau ibadah nggak cuma ibadah. Gereja, tapi tidak ada perubahan dalam hidup saudara. Kenapa? Orang gereja nggak mengalami perubahan. Karena dia nggak sadar tentang rahasia yang tersembunyi itu. Dia nggak tahu tentang rahasia yang tersembunyi itu. Yang penting Bapak Gembala senang melihat wajah saya. Tuhan senang nggak? Kalau cuma menyenangkan manusia, paling sehari, sebulan. Tapi kalau Tuhan senang, wah, itu selama-lamanya. Amin. Dan Tuhan mau lihat saudara itu. Kalau saudara mengerti akan rahasia yang tersembunyi ini, makanya berdoa supaya saudara disingkapkan. Sehingga ibadahmu bukan menjadi ibadah agamawi. Natal tiap tahun, sudah berapa tahun saudara hidup di dunia ini? Sudah berapa kali saudara merayakan Natal? Tapi tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Makanya di gereja kita unusual Christmas. Natal yang tidak biasa. Katakan amin. Kalau di gereja lain Natal khotbahnya di Bethlehem, Lukas pasal 2. Khotbah dibatasi. Karena apa? Ada penampilan anak-anak. Penampilan anak-anak gak menambah iman saudara. Vokal grup gak menambah iman saudara. Katakan amin. Yang menambah iman saudara adalah firman Tuhan. Haleluya. Tapi hari-hari ini gereja membatasi firman. Firman 25 menit, firman 30 menit, firman 40 menit, firman berapa menit. Dan selalu dibanyakin dengan acara-acara. Pakai topi Santa Claus. Bukannya saya ini ya, anti dengan acara-acara begitu. Tapi acara-acara begitu gak menambah iman saudara. Yang ada menambah perdebatan. Kok dia pakai bajunya begitu? Kok topinya bengkok sebelah? Apa itu saudara? Tapi di rumah Allah ini engkau dibangun iman saudara. Haleluya. Karena inti daripada ibadah, ikuti saya, inti daripada ibadah mendengar firman Kristus. Haleluya. Jadi bukan nari-nari, bukan nyanyi-nyanyi, lompat-lompat anak muda nyanyi. Giliran firman Tuhan tidur. Engkau kalau seandainya datang ke gereja cuma mau buka handphone, mendingan gak usah ibadah. Haleluya. Buat apa engkau datang ibadah tapi engkau tidak mendengarkan firman? Yang adalah kekuatan kita adalah firman. Ketika engkau menghadapi masalah, bukan handphonemu yang menyelesaikan masalah, tapi firman yang kau dengar menambah iman saudara. Dan firman Tuhan katakan, iman mengalahkan dunia. Katakan amin. Saya sudah terlalu bosan, saya sudah terlalu greget saudara melihat hidup saudara morat-marit, hidup saudara terlunta-lunta. Karena tidak ada gembala yang mempunyai hati Tuhan. Selalu ini engkau selalu mendengar pendeta yang lucu-lucu, tidak pernah membangun iman saudara. Pendeta yang lucu tidak pernah membangun iman saudara. Mimbar bukan tempat stand up komedi. Amin. Tapi mimbar tempat untuk menyuarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya menerima mandat kerajaan Allah untuk apa? Membangun hidup saudara. Makanya saya bukan cuma pastor, bukan cuma gembala, tapi saya builder supaya saudara dibangun hidup saudara. Untuk apa? Saudara bisa men-take over ketika ada masalah, saudara selesaikan masalah saudara.
kita pun kadang-kala meremehkan firman. Ketika firman dilepaskan, saudara nggak anggap penting. Saudara tidur, saudara baca WhatsApp, tapi saudara tidak pernah dengar firman. Tapi coba kalau saudara firman dilepaskan, saudara tangkap, yes, yes, taruh di dalam roh saudara. Hidup saudara pasti akan berubah. Amin. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya bukan pendeta bayaran. Katakan amin. Karena saya ini seorang pembangun kehidupan. Kenapa? Karena saya juga menemukan orang tua rohani saya yang membangun saya. Saya berkata, saya nggak mau hidup dalam belantara, padang belantara lagi. Saya harus bangkit. Kenapa? Karena saya tahu ada generasi di belakang saya yang akan mengikuti saya. Bayangkan kalau saya error, saudara juga error semua. Kalau seandainya saya yang khotbah stres, berarti saudara juga stres semua. Katakan amin. Makanya saya harus membangun iman saya. Standarnya apa? Saya harus clean, clear, pure, bersih, jernih, murni. Dalam apa? 4M. Merit pernikahan saya. Saya bilang kepada saudara di tempat ini, saudara dengar, Natal 2025. Kalau saudara tahu saya berselingkuh, saudara tahu saya punya wanita lain selain ibu gembala, tinggalkan gereja ini. Pernikahan saudara harus bersih, jernih, murni. Katakan amin. Moral, N yang kedua, moral. Bagaimana moral kita? Bicara integritas. Mungkin engkau di pemandangan orang kau baik, tetapi bagaimana engkau ketika orang tidak melihat saudara? Haleluya. Moral saudara harus clean, clear, pure. Amin. M yang ketiga, money. Bicara keuangan, engkau jujurlah dengan Tuhan. Saya bukan minta-minta perpuluhan, enggak. Bahkan saudara tahu di gereja ini sudah tidak ada persembahan lagi. Amin. Saya nggak ada nyanyikan lagu persembahan kami sedikit, sudah sedikit lagi dinyanyi-nyanyiin. Saudara yang menghormati Tuhan, saudara makan di rumah makan aja. Saudara kadang-kadang kasih tip. Saudara makan firman Tuhan, tapi saudara nggak honor dengan Tuhan, nggak hormat saudara. Tapi saya tidak mengharapkan itu saudara. Kalau saudara memberi tapi saudara punya hati yang busuk saudara, saya juga rasa haram makan itu. Karena saya tahu pemeliharaan saya datangnya dari Tuhan, bukan dari saudara. Waktu COVID tahun 2019, 2020, 2021 nggak ada ibadah, tapi Tuhan tetap pelihara. Dan saya membagi-bagikan sembako kepada banyak jemaat. Saya bisa menjadi saluran berkat, bisa terjepit. Karena saya tahu pengharapan saya akan Tuhan, bukan dari jemaat. Dan saya dilatih, jangan mengandalkan jemaat, andalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena ada pengkhotbah kayak saya saudara. Kenapa? Karena standarnya nggak lengkap. Yang keempat, motivasi. Apa yang kau lakukan? Motivasinya apa? Untuk kebanggaan diri sendiri? Untuk membangun dirimu sendiri? Atau untuk nama Tuhan dipermuliakan? Haleluya. Saya rindu pulang dari Natal ini hidup saudara berubah. Saya rindu pulang dari Natal ini karena ini unusual Christmas. Amin. Kehidupan saudara semakin bangkit saudara. Anak muda dengar, woi anak muda. Kalau engkau tidak tanam hidupmu di rumah Allah, tidak ada jaminan masa depan dalam hidup saudara. Catat ini saudara. Makanya Paulus berdoa. Ini doa Paulus. Paulus mengatakan bahwa wah, jadi pergumulan. Kenapa? Karena Paulus merasa bahwa kehidupan jemaat menjadi tanggung jawabnya dia. Karena dia untuk membangun kehidupan. Haleluya. Saya rindu supaya hari-hari yang kau jalani itu engkau jalani dengan penuh kemenangan. Karena janji Tuhan dalam hidup saudara, kemenangan kepada kemenangan, kekuatan kepada kekuatan. Itu janji Tuhan.
Bukan kekalahan, bukan jadi pecundang. Katakan yes. Makanya hari-hari kenapa engkau kalah hari ini? Kenapa engkau masih stres? Koreksi hidupmu. Rahasia ini harus disingkapkan hari ini bagi saudara. Kalau saudara tangkap firman Tuhan hari ini, tahu Kristus ada di dalam saya. Kalau Kristus ada di dalam saya, kemarin saya sudah kasih contoh, dia harus terus diberi makan. Kalau tubuhmu dikasih makan, ya makanannya makanan jasmani. Jiwamu dikasih makan dengan hal-hal yang untuk kebutuhan-kebutuhan saudara. Dan jujur saya mau katakan, engkau buang uang begitu banyak untuk tubuh saudara. Engkau buang uang terlalu banyak untuk jiwa saudara. Tapi untuk rohani, saudara nggak pernah kadang-kala banyak bayar untuk hal rohani. Saudara untuk hal rohani mau bayar ojek aja kayaknya saudara, aduh, boleh simpan. Saudara beli pulsa berapa? Tapi saudara beri persembahan berapa? Ayo kalau kita mau hitung-hitungan. Untuk hal rohani yang untuk kebutuhan kekal saudara, saudara anggap kecil, saudara anggap remeh. Tapi untuk hal jasmani saudara, ini kayaknya ada mall baru, ayo, kayaknya ada wisata baru, ini kan mau liburan nih, ayo kita. Itu untuk hal-hal jasmani saudara rela buang tenaga, buang uang. Tapi coba kalau untuk hal rohani, ada ibadah, ya nanti dulu, mau jalan-jalan dulu. Ibadah minggu depan juga masih ada. Makanya hidupmu selalu berputar-putar. Dan saya berkata, Tuhan, saya gak mau. Saya gak mau begitu terus. Saya harus naik level. Saya harus mengalami kedewasaan penuh. Spirit of Christ harus ada dalam hidup saya. Dan ini menjadi penting, saudara. Kalau ini saudara nggak paham saudara, maka kehidupan saudara, waduh, kasihan ibadah-ibadah saudara. Makanya pastikan malam hari lagi, pagi hari ini menjadi satu terobosan dalam hidup saudara. Mulai saat ini, ketika saya ibadah, saya harus makan firman. Jadi jangan jadikan ibadahmu ritual. Jangan jadikan ibadah itu untuk mengisi kekosongan jiwa saudara. Karena banyak orang ibadah hanya karena kekosongan jiwanya, tapi dia rohaninya nggak mau diisi. Rohaninya nggak pernah mau isi. Kemarin saya putar lagu, saya dengarkan di itu apa namanya, anak-anak rohani pas lagi ibadah tengah minggu. Ada lagu Papua, pujiannya begini. Dengarlah, dengarlah. Dia pernah dengar? Tuhan Yesus mari dengarlah. Kayaknya lagu itu enak. Saya juga suka lagu itu. Tapi saudara tahu, kadang-kadang kita pun seperti itu. Kita hanya mau Tuhan dengar kita. Tapi ketika firman Tuhan dilepaskan, saudara menutup telinga untuk firman. Saudara pernah dengar firman dan menangis? Kalau saudara dengar firman belum pernah menangis, bullshit, bohong semua. Tapi waktu saudara dengar, masuk, dan saudara menangis, berarti itu firman sedang bekerja dalam hidup saudara. Kadang-kala kita cuma menangis waktu apa? Pujian, penyembahan, saudara menangis. Allah mengerti. Kalau nyanyi lagu ini, kayaknya menangis. Tapi jiwa saudara hanya mau Tuhan mengerti hidup saudara. Tapi pernahkah saudara mau mengerti hati Tuhan? Pernahkah saudara mau mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Ibadah, anak bilang, "Ma, ini ulang tahun saya, Ma. Kamu aja." Saudara nggak hiraukan, kalau ibadah nanti minggu depan. Ikutin anak. Saya bilang, jangan jadikan anakmu itu musuh Allah. Ya. Haleluya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita jadikan suami kita jadikan istri kita jadikan anak-anak kita jadikan orang tua kita musuh Allah. Dengan cara apa? Kita mengabaikan
pertemuan-pertemuan strategis. Saya tidak pernah ke-distract sampai hari ini. Saya selalu bilang. Makanya kenapa kita pindah jam dari jam 10 ke jam 9? Karena saya harus mendengarkan orang tua rohani saya. Saudara pulang ibadah, pulang jalan-jalan pun saudara bisa. Tapi saya sudah menetapkan hati, kalau hari Minggu setiap jam 12 mulai, kadang-kala kita lewat, saya kadang-kala masuknya walaupun lewat online, tapi masuknya lihatnya terlambat, saudara. Kadang-kala saya malu, tapi saya berpikir gimana caranya. Dari tahun lalu saya bilang kepada pembala, gimana? Kita mau mundur, maksudnya mau maju, belum terbiasa. Saya juga berpikir, tapi satu hal yang menjadi kekuatan saya ketika orang tua rohani berkata, "Hei, kalian sedang membawa satu generasi. Apapun yang terjadi, kalian harus terus maju. Apapun konsekuensinya. Sekalipun mungkin ditinggalkan, tapi kita harus maju. Karena nggak mungkin saya ngikutin saudara. Saudara yang harus mengikuti kami." Amin. Hari-hari ini terlalu banyak pendeta mengikuti jemaat, makanya gerejanya bubar. Terlalu banyak pendeta yang terlalu mengikuti apa kemauan jemaat. Enggak. Seorang pemimpin dia harus menjadi pembangun. Jemaat harus ikuti pemimpinnya, leadernya. Karena kemana saudara pergi tergantung dengan saudara. Makanya kalau jemaatnya stres, pusing, ya karena leadernya juga pusing, stres, depresi. Dan hari ini terlalu banyak gereja-gereja yang main-main. Karena apa? Nggak disingkapkan rahasia yang besar ini. Makanya pendeta kadang-kala kehabisan bahan khotbah. Supaya nggak ketahuan habis bahan khotbah, dia undang pendeta lain biar supaya khotbah di sini. Undang biar supaya tiap minggu berganti. Makanya jemaatnya bingung. Ini pendeta ini ngomong gini. Minggu depan pendeta ngomong ini. Kenapa? Karena dia nggak punya orang tua rohani di rumah Allah. Kalau saudara di sini nggak bingung, dari bulan Januari sampai bulan Desember hanya Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang khotbah. Kenapa? Karena kami bukan bayaran. Kalau kami bayaran, bikin satu seminar juta-juta kalau sampai yang bayar, saudara. Tapi belum pernah ada yang kasih juta. Tapi apa kemudian itu menjadi prioritas kami? No, bukan itu. Karena kami tahu agenda kami lebih besar daripada itu. Mandat yang kami terima lebih besar daripada itu semua. Lebih besar daripada uang-uang. Karena selalu hari-hari ini gereja diputar. Jangan saudara pikir yang di gereja itu malaikat semua. Iblis juga di dalam. Makanya lihat kiri kanan, pastikan dia manusia bukan iblis. Saya bercanda saudara. Makanya di gereja ini nggak ada gembala dan jemaat. Yang ada apa? Bapak rohani dan anak rohani. Saudara mau jadi anak? Kalau saudara mau jadi anak, saudara harus ditata. Saudara harus ditata di rumah Allah. Haleluya. Kalau di gereja lain khotbah 40 menit, di sini khotbah 2 jam. Karena inti daripada ibadah firman. Katakan yes. Kayaknya agak menurun. Katakan yes. David, kalau sebenarnya saya khotbah terlalu pendek, dia bilang gini, Bapak Gembala udah gak kerasa, udah habis ya. Karena rasa haus dan lapar itu Tuhan sudah berikan. Amin. Itu yang menggenapi Hosea 8 ayat 11. Coba Hosea 8 ayat 11. Apa kata firman Tuhan? Makanya ini bukan khotbah ayat, bukan khotbah kutipan, tapi ini firman kehidupan bagi saudara. Katakan amin. Hosea 8 ayat 11.
12. Akan datang satu masa coba Hosea 11. Coba Hosea 11 ayat 8 dibalik. Coba Ibu Gembala cari Ibu Gembala. Tuhan akan mengirimkan satu generasi di mana generasi itu Tuhan berikan mereka rasa haus dan lapar. Rasa haus dan lapar akan apa? Akan firman. Amin. Ada Bu Gembala? Udah ketemu? Rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Malah belum dapat. Amos 8 coba. Ya, coba. Sesungguhnya, baca sama-sama 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang kapan? Hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan apa? Membaca. Mendengarkan firman. Katakan amin. Makanya Bapak Gembala hari-hari ini selalu bilang, bukan baca firman, tapi dengar firman. Kenapa? Selalu pada hari ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, selalu yang di Alkitab katakan bukan baca, tapi dengar. Haleluya. Iman timbul dari membaca, bukan dari mendengar firman. Makanya engkau hari ini kalau dengar firman bilang yes. Haleluya. Kalau dengar firman katakan yes. Makanya Bapak Gembala bilang, hati-hati dengan apa yang kau dengar hari-hari ini. Apakah itu suara Tuhan atau suara yang dari yang lain? Kalau engkau terlalu banyak mendengarkan TikTokmu, YouTubemu, Instagrammu, Facebookmu, WhatsAppmu, jangan salahkan kalau hidupmu tersesat. Karena kau tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Makanya hati-hati dengan apa yang kau dengar. Siapa yang kau dengar itu penting. Amin. Jangan asal dengar pendeta khotbah. Haleluya. Saya ngomong ini serius saya ngomong, saudara. Gak semua pendeta menyampaikan firman Tuhan. Ada yang hanya menyampaikan kutipan ayat. Siapa yang kau dengar itu menentukan hidupmu. Siapa yang kau dengar menentukan jalan. Apa yang kau dengar itu penting. Amin. Bagaimana cara kau mendengar itu sangat penting. Haleluya. Makanya ketika kau dengar firman Tuhan, yes, tangkap itu, taruh dalam rohmu. Bukan taruh di telinga, tapi taruh di dalam rohmu. Kalau pendeta lain bilang, taruh, jangan. Kalau dia masuk telinga kanan, tutup telinga kiri, supaya dia nggak keluar. Kita firman itu bukan taruh di telinga, tapi taruh dalam roh. Karena yang kasih makan, yang mau dibilang makan itu roh yang di dalam kita. Supaya ketika dia makan firman, dia semakin besar, dia semakin dewasa. Ketika dia semakin besar, semakin dewasa, maka dia bisa men-take over setiap domain. Masalahmu bukan ditangkis dengan pujian dan penyembahan, enggak. Bukan ditangkis dengan doa dan puasa, enggak. Tapi setiap masalahmu ditangkisi dengan apa? Firman-firman yang ada di dalam roh, yang menghasilkan iman. Haleluya.
Makanya firman Tuhan jelas, Amsal bilang, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Ayat ini nggak mungkin ada kalau seandainya. Karena Tuhan tahu ada orang-orang yang suka meremehkan firman. Waktu firman dibentangkan, dengar firman. Engkau kalau mau ngobrol, udah di rumah nanti, tahan mulutmu untuk ngobrol. Karena saat ini waktunya engkau dengar. Haleluya. Sudah terlalu lama engkau di gereja lama, yang cuma datang-datang dan pergi, cuma panasin kursi. Engkau harus menemukan rumah Allah, di mana iman saudara, supaya semakin strong. Kenapa? Karena ada gereja-gereja yang cuma menawarkan jiwanya. Mari datanglah, hadirilah ibadah kesembuhan ilahi. Saudara, kalau hidup saudara ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam saudara, saudara nggak perlu hadir dalam ibadah kekayaan. Karena kesembuhan itu saudara bisa peroleh. Yesus ada di dalam saya. Saya katakan Yesus sudah menebus saya dari segala sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya, bukan akan. Pasti saya sembuh. Saya berkata dengan iman. Hei penyakit! Makanya Bapak Gembala kalau sampai ada yang minta izin, Bapak Gembala minta izin, saya sakit. Saya bilang, take over penyakitmu. Yesus sudah menebus engkau dari sakit penyakit. Tapi Bapak Gembala tahu, sebenarnya itu bukan sakit, alasan saja. Tapi kalau engkau mengerti akan firman Tuhan ini, engkau akan men-take over. Walaupun sakit. Saudara, kecuali saudara memang gak bisa bangun sama sekali, nah, Bapak Gembala pasti datang ke rumah saudara. Tapi kalau saudara masih bisa jalan, masih bisa naik ojek, walaupun saudara, cuma kan kenapa? Karena engkau terlalu lama di pola yang lama. Ibadah kan bisa minggu depan. Itu selalu saudara. Karena jiwamu error saudara. Makanya orang tua rohani kami ngajarin satu lagu yang luar biasa. Meski hujan, meski banjir. Saya mau tanya, kalau hujan dan banjir, tapi kalau waktunya saudara berangkat kerja, ke sekolah, saudara pergi nggak? Pergi, nggak dapat gaji nanti. Tapi kalau untuk ibadah, nanti dulu. Itu yang saya cerita dari Mak. Satu-satunya yang datang, tapi saya tetap layani. Mak, kita masuk tahun yang baru, Mak. Tetap semangat. Saudara pikir saya khotbah bergelora gini kalau seandainya ada ratusan jemaat? Enggak. Cuma saya dan Ibu Gembala juga tetap bergelora saya khotbahnya. Cuma dengan satu orang. Tapi coba kalau pendeta lain. Wow. Gak ada profit itu. Gak ada keuntungan. Karena yang di otaknya bukan itu. Makanya kita harus clear. Itu standarnya saudara. Makanya saudara tinggalkan gereja yang lama itu saudara. Supaya apa? Hidup saudara semakin strong hari-hari. Haleluya. Bilang kiri kanan, kamu harus strong. Haleluya. Puji Tuhan. Gereja kalau tidak mengerti tentang Christ ini saudara, Kristus adalah realita dari segala sesuatu. Katakan yes. Makanya saudara harus menemukan rumah Allah agar saudara dibukakan misteri ini. Kalau saudara nggak menemukan rumah Allah, misteri ini tidak akan pernah dibukakan bagi saudara. Yang dikhotbahkan berkat-berkat, engkau akan diberkati. Orang kalau bilang bicara berkat paling senang, saudara. Tapi berkat yang sesungguhnya bukan itu, saudara. Berkat yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Haleluya. Karena inti kekristenan, dengar baik, ini saya mesti ngomong. Inti kekristenan bukan anugerah. Bilang sama-sama. Inti kekristenan bukan anugerah. Inti kekristenan bukan melayani, bukan pelayanan. Katakan yes. Saya kalau nggak melayani kayaknya ya. Inti kekristenan bukan anugerah, bukan pelayanan. Bahkan ini ada ekstrim saudara. Inti kekristenan bukan sorga. Halo. Dengar baik, inti kekristenan bukan sorga. Karena Yesus tidak pernah berjanji engkau masuk
Tapi Yesus berjanji engkau harus terima hidup. Yes. Eternal life. Hidup yang kekal itu. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya engkau bukan masuk surga, bukan terima surga, supaya engkau menerima hidup. Hidup yang kekal itu namanya eternal life. Dan akan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Katakan yes. Jadi kalau engkau masih masuk gereja di otakmu supaya engkau masuk surga, bertobat. Ini Bapak Gembala ngomong, saudara. Kenapa ke gereja? Supaya saya masuk surga. Bodoh. Saya kira Pak RT sama Pak Camat, bukan saudara. Saya rindu saudara hari-hari ini harus diubahkan hidup saudara. Amin. Haleluya. Jadi surga itu bukan target kita. Bilang kiri kanan, surga itu bukan targetmu. Tutup mata dan bilang, surga itu bukan target saya. Tetapi target hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Karena kalau kita jadi serupa, kita terima hidup yang kekal itu. Yohanes pasal berapa itu? Hidup yang kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus. Kenal Bapa, kenal Yesus, dan kenal Roh Kudus. Katakan amin. Kalau engkau mengenal Yesus, maka engkau sudah menerima hidup yang kekal itu. Haleluya. Yohanes 17 ayatnya engkau berapa tuh? Ayat 3, coba. Firman Tuhan katakan bahwa tadi aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Nah, menerima hidup. Nah, Yesus bilang, inilah hidup yang kekal. Bilang sama-sama, inilah hidup yang kekal. Bukan surga. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Catat ayat ini. Supaya engkau gak dibodohi oleh pendeta-pendeta. Kalau orang cuma kutip-kutip ayat, makanya saya bilang ini bukan kutipan. Ini firman kehidupan bagi saudara. Makanya ini firman kerajaan saudara. Haleluya. Orang terlalu lama gereja, pola lama. Wah, surga. Surga bukan target kita. Target saya dan saudara ada di muka bumi ini supaya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup kekal itu surga sudah menjadi bagian kita. Kalau kita ada di muka bumi ini, makanya Yesus doanya jelas. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Seperti yang di surga. Haleluya. Kalau Yesus ada dalam bumi ini pun jadi surga. Haleluya. Makanya kalau bicara surga, bicara kerajaan Allah, makanya bicara tentang gak ada kekhawatiran di sana. Makanya engkau hari-hari ini hidup kekhawatiran saudara harus dihapus. Karena kau sudah terima hidup yang kekal itu Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati lewat firman Tuhan. Boleh bilang haleluya. Boleh lambaikan tangan bilang yes. Inilah Natal. Bukan khotbah Maria, khotbah Yusuf. Udah lewat itu pelajaran dasar. Ada di sini yang belum pernah dengar cerita Maria Yusuf? Ada? Semua kita udah dengar. Tapi firman Tuhan ini, inilah Natal. Christ in you, Christ in me, Christ in us. Haleluya. Ini berita Natalnya saudara. Jadi misteri itu rahasia. Dan rahasia itu adalah Kristus di dalam saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Banyak yang tidak tahu kalau saudara mereka sudah menerima Yesus Kristus saudara. Dan saya rindu agar supaya hari ini, kalau engkau belum terima Yesus Kristus, cepat-cepat terima Yesus. Haleluya. Biar saudara hari ini pulang dengan perubahan hidup yang baru, mindset yang baru, pola lama buang. Karena kita sudah menerima pola Kristus. Haleluya. Puji Tuhan.
Katakan saya. Angkat tanganmu, katakan saya mau. Terima. Yesus Kristus. Christ in me. Christ in you. Christ in us. Biarlah Yesus bertahta dalam hidup saya. Sorga bukan menjadi target saya, tapi target saya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Yes. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit.